Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Setia Pambudi, NPM 1961-2011-37. Saya ingin menjelaskan perkuliahan tentang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia untuk menyiapkan generasi emas dalam pendidikan menjadi jalan utama. Dalam hal ini, pendidikan untuk semua, education for all, menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan, bukan sekedar pemerataan, tetapi juga peningkatan kualitas. Upaya tersebut yaitu seperti melakukan gerakan pendidikan anak usia dini, seperti penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Jadi di sini saya menjelaskan apa itu pendidikan, melakukan gerakan pendidikan anak usia dini, serta penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Jadi alangkah baiknya kita memberikan pendidikan awal bagi usia-usia dini agar mereka lebih memahami ketika masuk pendidikan ke jenjang ke sekolah. Terus di samping itu, perluasan akses ke perguruan tinggi juga disiapkan melalui pendirian perguruan tinggi negeri di daerah perbatasan dan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Jadi, yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah melakukan atau menciptakan sebuah sekolah atau universitas di daerah-daerah terpencil agar di daerah-daerah tersebut terpenuhi pendidikannya, agar tidak ada manusia atau anak-anak yang tidak berpendidikan. Jadi pemerintah membangun sebuah pendidikan ataupun memperbanyak beasiswa-beasiswa yang ada di Indonesia agar yang keterbatasan ekonomi bisa mengikuti sekolah-sekolah tersebut, tetapi berkemampuan akademik, dengan catatan berkemampuan akademik. Jadi dalam syarat beasiswa tersebut berkemampuan akademik. Prode saat ini sebagai upaya menyiapkan generasi untuk berpuluh-puluh tahun mendatang. Jadi proses-proses ini yang dibahas adalah untuk menyiapkan tahun-tahun yang akan datang. Generasi masa depan harus dipersiapkan sejak sekarang. Pendidikan harus terus berikhtiar membangun generasi bangsa yang cakap secara intelektual, anggun secara moral, dan siap menghadapi tantangan zamannya. Jadi pendidikan yang diperlukan tidak hanya sebatas pelajaran, tetapi bagaimana kita menjadikan kepribadian yang berintelektual, memiliki kepribadian yang bermoral. Jadi menurut saya tidak hanya sekedar pendidikan, kepintaran yang harus kita kuasai, tapi yang kita harus memiliki moral yang bermulia, berintelektual. Terus pendidikan juga harus mampu melahirkan generasi bangsa yang memiliki jiwa dan pikiran besar untuk membangun negerinya. Di sisi lain, yang juga perlu didasari atau disadari, pendidikan bukan tanggung jawab pemerintah atau negara semata. Pendidikan sebagai jalan kemajuan negeri ini harus menjadi komitmen dan kesadaran bersama. Generasi muda Indonesia jangan merasa kalah dengan bangsa asing. Jadi kita harus terus berusaha untuk menjadikan kualitas negara Indonesia ini yang berkualitas tinggi, jadi tidak berpengaruh dalam orang-orang asing. Dengan level kualitas yang dimiliki, generasi muda tanah air memiliki kualitas yang hampir sama dan mampu bersaing di level internasional. Hanya saja, terkadang generasi muda Indonesia memiliki kelemahan dalam 3 hal, yaitu komunikasi dalam bahasa Inggris, inovatif, dan jiwa kewirausahaan. Dan terakhir, soft skill yang mencakup penilaian terhadap kemampuan diri sendiri. Permasalahan dunia dan permasalahan nasional yang semakin kompleks menurut kita untuk senantiasa belajar agar tidak gagap terhadap perubahan
jumlah penduduk yang semakin meningkat, cadangan energi yang kian menipis, ragam budaya yang berbeda, konflik internal dan internasional mengharuskan kita untuk senantiasa belajar. Fakta yang ada memperlihatkan bahwa pendidikan konvensional pada saat ini kurang memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah yang ada, malah semakin memperbesar kesenjangan yang ada. Pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan alternatif yang dapat memberikan warna baru dalam dunia pendidikan. Saya akan memberikan contohnya, salah satunya pendidikan yang di luar itu termasuk dalam berorganisasi. Jadi kita jangan hanya berpacu di dalam pendidikan sekolah, tapi kita harus penting mengikuti organisasi. Karena menurut saya, organisasilah yang tidak diajarkan di dalam persekolahan. Jadi kita harus bergaul dengan berorganisasi. Selain itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat juga dilakukan dengan cara yang lain, yaitu 1. Meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 2. Menambah lapangan kerja yang memadai. 3. Peningkatan perekonomian Indonesia. Arah membangun sumber daya manusia di Indonesia ditujukan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia secara komprehensif, meliputi aspek kepribadian dan sikap mental, penguasaan ilmu dan teknologi, serta profesionalisme dan kompetensi yang kesemuanya dijiwai oleh nilai-nilai religius sesuai dengan agamanya. Dengan kata lain, pengembangan sumber daya manusia di Indonesia meliputi pengembangan kecerdasan akal (IQ), kecerdasan sosial (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ). Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan materi tentang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.